warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin wa ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah. Sambil kita menanti kumandang azan isya, kita duduk dengan niat i'tikaf dengan mengikuti kajian. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, karena keberadaan kita di dalam masjid ini, entah i'tikafnya yang Allah terima, entah pengajiannya yang Allah terima, atau keikhlasan dalam bentuk yang lain. Mudah-mudahan dengan banyak jenis variasi kebaikan yang kita lakukan, semakin terbuka peluang untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita telah sampai pada rukun salat yang ketujuh, yaitu sujud pada setiap rakaat 2 kali, baik salat fardu ataupun salat sunat, ataupun salat sunat dengan cara-cara tertentu seperti salat gerhana, kecuali pada salat janazah. Yang sujud ini dengan posisi terbalik, ma'atan kisin. Gambaran terbalik itu adalah bi an tartafi'a ajizatuhu wa ma haulaha ala ra'sihi wa mankibaihi lil ittiba', bahwa pinggulnya dan sekitarnya itu lebih terangkat, lebih tinggi daripada bahu dan daripada kepala. Jadi walaupun posisinya sudah seperti posisi sujud, tapi bila terlihat pada orang yang melihat kepala masih sejajar dengan pinggul ataupun lebih tinggi, maka sujud itu belum sah. Jadi itu gambaran kita dulu, orang yang salat Jumat atau Id barangkali terlambat sampai ke masjid, posisinya ada di tangga belakang, kakinya di lantai bawah ketika sujud, lututnya di anak tangga yang pertama, tangannya di tangga yang ketiga, kepalanya di tangga yang keempat. Dari sisi rukun terpenuhi, yaitu bahwa 7 anggota badannya itu menempel: kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki. Tetapi tidak ada tankis, tidak ada posisi terbalik, karena bahu dan kepalanya masih lebih tinggi daripada pinggul dan sekitarnya. Nah, itu syaratnya. Dimaafkan pada orang-orang yang mempunyai uzur, seperti orang yang salat dalam posisi sakit sambil duduk di atas kursi, maka tidak disyaratkan tankis. Jadi tidak perlu diangkat pantat ke atas, karena nanti ada kriteria tertentu. Untuk rukuk, posisi kening ini harus qaddama rukbataihi, di depan 2 lutut, dan untuk sujud harus lebih rendah lagi. Jadi tidak disyaratkan lebih tinggi bagian belakang. Sujud itu dengan meletakkan sebahagian keningnya yang tersingkap, maka tidak boleh kening ini terhalangi dengan sesuatu apapun yang dia pakai. Rambutnya, pecinya, sorbannya, mukenanya, atau tisu barangkali. Gambaran kita orang yang sholat duhur di bawah terik matahari, karena tidak membawa
sajadah, alas. Maka untuk memudahkan sujud dia letakkan tisu pada posisi kening. Begitu sujud pertama kali, sujud itu sah. Tapi karena keningnya basah dengan keringat, saat diangkat tisu itu pun ikut terangkat. Maka untuk sujud yang kedua disyaratkan untuk melepaskan tisu yang menempel di kening tersebut. Sebab bila dilanjutkan sama dengan sujud di atas pakaian yang dia kenakan. Lepas dan baru sujud lagi. Nah, kening ini ma'atahamulin, dengan sedikit tekanan. Tidak boleh digantung dan ditahan dengan dua tangan. Jadi benar-benar bobot kepala itu bertumpu pada kening. Gambaran para ulama, andai kata sujud kita di atas seumpama kapas, maka sungguh kapas itu menjadi kempis oleh sebab tekanan kepala. Jadi tidak boleh dia mengembang begitu saja. Hanya saat kita perhatikan sajadah musalla yang sudah lama kita pakai, itu tetap terlihat ada titik yang aus di kening. Di kaki ada dua, di lutut ada dua, di kening ada satu. Jadi untuk menandakan mana atas mana bawah, tinggal lihat titik dua dengan titik satu. Ya, kalau ada titik satu berarti itu biasa dipakai untuk arah sujud kepala. Kalau ada titik dua itu biasa dipakai untuk bertumpu kedua belah kaki. Dan itu juga menjadi masalah. Hal-hal sederhana sebenarnya. Dulu saya punya seorang kawan Ustadz, sekarang sudah menjadi pejabat, kepala mahkamah syariah di Langsa. Kami sholat berdua. Jadi karena beliau tidak bawa sajadah, saya berikan sajadah saya. Tujuannya supaya dibentangkan di depan di arah sujud. Ternyata inisiatif beliau berbeda. Sajadah yang seharusnya di tempat sujud tersebut beliau posisikan di tempat kaki kami berdua, dan tempat yang biasa saya sujud dengan kepala berada di bawah tapak kaki beliau. Ya, jadi keluarlah penyakit saya waktu itu. Nyut tigamnya kata temjuk tiga semayang igilo dan baulai dia. Kenapa? Ada hal-hal yang sensitif bagi orang-orang tertentu barangkali. Jadi hal seperti ini itu menjadi perhatian dalam agama. Maka ketika ada tawaran, bahkan ketika Rasulullah perintahkan petugas untuk menjemput harta zakat, beliau katakan iyyakum wa karaima amwalihim, ketika kalian mengambil harta zakat, hati-hati jangan sampai mengambil harta yang paling dia cintai. Datang petugas zakat, umpamanya saya berternak kambing, dihitung mungkin kambing zakat yang harus diambil 3 ekor, maka dicarilah yang paling sehat dalam kerumunan, yang paling terawat. Secara hukum itu hak dia, tapi Rasulullah ingatkan hati-hati terhadap karaimul amwal, yang paling baik ini hindari. Kenapa? Akan merusak suasana batin orang yang memberi. Ya, ambil saja yang lain kecuali dia dengan keikhlasan mengganti. Pak, jangan ambil yang itu, ambil saja ini yang paling baik. Itu nanti masuk dalam kapasitas orang yang melakukan. Maka Nabi menyatakan, Allah menyatakan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai derajat taqwa sehingga kalian menyedekahkan harta yang paling kalian cinta. Maka terlihat dalam riwayat Ibnu Abbas kalau tidak salah, bukan Ibnu Abbas, Ibnu Umar atau Abdullah bin Mas'ud, saya sudah lupa riwayatnya, mendengar ayat ini pulang ke rumah lalu berpikir apa harta yang paling dicintai untuk diinfakkan. Maka teringatlah beliau sebuah kebun, yang kebun itu sangat indah mengalir sungai di tengah-tengahnya. Maka beliau katakan kebun ini yang akan saya infakkan. Begitu ada kesimpulan, tiba-tiba dalam perenungan beliau sadar lagi, seindah apapun kebun itu, sebenarnya saya lebih menikmati perjalanan ke kebun itu menunggang kuda hitam yang saya miliki. Nah, kadang-kadang kenikmatan itu pada mengemudi. Maka beliau beralih, kalau begitu bukan kebun, kuda itu yang lebih saya cintai. Nah, ketika kesimpulannya sampai pada kuda tersebut, datanglah budak perempuan beliau menyuguhkan air di siang yang terik.
budak perempuan sangat cantik. Melihat kehadiran budak perempuan ini berubah lagi. Ya Allah, daripada kebun itu, daripada kuda itu, saya lebih mencintai budak perempuan yang cantik ini. Kalau harus memilih dari yang tiga itu, saya pilih budak ini saja. Maka begitu sampai pada kesimpulan, dia panggillah budak laki-laki yang lain, katanya, sudikah engkau melakukan sebuah pekerjaan yang bila engkau bersedia melakukannya, aku akan merdekakan dirimu. Apa? Ditanya oleh budak ini. Engkau nikahi budak perempuan ini. Yang lagi tepuk ngan peng. Engkau nikahi budak perempuan ini, maka kalian berdua aku merdekakan. Diterima oleh pria ini, mereka dimerdekakan, dikawinkan, dan senanglah hati beliau karena sudah mengamalkan ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka sahabat Nabi ini jenis manusia yang apabila mendengar kebaikan, mereka berlomba untuk pertama melakukan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Sedangkan kita wait and see, galang-galang elek, ramai orang pubut bahan. Maka ketika banyak orang yang melakukan, tergerak yang lain melakukan. Maka masyarakat kita ini masyarakat wait and see, galon prehile. Jadi meletakkan kening di atas tempat sujud dengan sedikit tekanan. Bi ayyana lahu saqlu ra'sihi, dengan gambaran bahwa tempat sujud itu menanggung bobot kepalanya. Wa wada'u ba'dhi rukbatayhi, dan dengan meletakkan sebahagian dari dua lututnya. Sebahagian, karena tidak mungkin dua lutut itu seluruhnya menempel lantai, sebab bentuknya tidak pipih, bentuknya itu agak bulat. Wa ba'dhi batni kafaihi, dan sebahagian dari batin telapak tangannya, minar rahah, dari telapak tangan ini, wa butunil asabi', dan ibu-ibu jari. Maka orang yang sujud, telapak tangan itu harus terbuka, telapaknya dan batin anak jari. Jadi tidak boleh dalam posisi sujud dengan mengepalkan tangan. Jadi kalau ada yang mengepalkan tangan, itu hanya ada perbedaan pendapat saat bangun dari sujud, mengepalkan tangan atau menekan. Tapi untuk sujud syaratnya mesti dengan batin telapak tangan, rahah dengan butunul asabi'. Jadi tidak boleh digenggam begini, apalagi begini, karena kita tidak sedang latihan kungfu. Letakkan sebahagian dari batin anak jari dua kakinya. Kaki itu terangkat bahagian ujungnya, tidak mungkin seluruhnya itu ditekan, apalagi dengan meletakkan kaki begini, nggak mungkin itu. Maka disebutkan hanya sebahagian. Sebahagian itu boleh jari telunjuknya, karena untuk kaki jari telunjuk, posisi telunjuk itu biasanya lebih panjang, ataupun ibu jarinya ditekan sebahagian. Jadi tidak boleh hanya diletakkan begini saja, tidak sah. Jadi mesti ada tekanan sedikit, diarahkan ujung jari kaki ke arah kiblat. Duna ma'ada dzalika, maka tidak berlaku untuk selain yang telah disebutkan tadi. Kal khirafi, seperti khiraf, pinggiran telapak tangan ini enggak boleh pada waktu sujud, karena takut tangannya kotor diletakkan begini saja. Karena pertimbangannya, kalau batin telapak tangan ini ada putih-putihnya, kalau begitu yang putih ini pun memadai, ditaruh begini saja, be mabe jaroh, tidak sah, mesti dengan batin telapak tangan. Wa atrafil asabi', demikian pula dengan ujung-ujung jari tidak sah pada tangan, mesti dengan batin telapak tangan dan batin anak jari. Wa dhahrihima, demikian pula dengan punggung keduanya. Apakah waktu sujud diletakkan begini ataupun dikepalkan begini? Tidak sah. Walau quti'at asabi'u qadamaihi wa qadara ala wad'i syai'in min batnihima lam yajib kama iqtadahu kalamu syaikhaini. Ada kasus orang yang jari kakinya putus, boleh jadi sebawaan sejak lahir, tidak punya jari kaki, boleh jadi karena faktor kecelakaan, jari-jari kakinya itu merapat karena terbakar barangkali, boleh jadi karena penyakit. Apalagi sekarang banyak kasus diabetes mellitus, jari itu terpaksa harus diamputasi, tidak ada lagi jarinya. Nah, pertanyaannya,
tapi dia mampu untuk meletakkan sebahagian dari ujung telapak kaki itu. Adakah kewajiban tersebut? Maka dinyatakan, jikalau putuslah jari-jari kedua kakinya dan mampu untuk meletakkan sesuatu dari batin kedua kaki tersebut, tidak wajib, karena yang jadi ukuran adalah jarinya, bukan batinnya. Itu sama seperti orang yang berwudu tetapi putus lengannya. Apabila lengan yang putus tersebut pada tempat batas basuh wajib, maka ujung ini tetap wajib dibasuh ujungnya, karena masih ada sebagian. Tapi bila di atasnya tidak ada kewajiban sama sekali. Jadi kalau sudah tidak ada, tidak perlu diterapkan hukumnya. Wa sunna fis sujud, dan disunnatkan pada waktu sujud, wada'u anfin, meletakkan hidung. Itu yang sering menjadi pertanyaan selama ini, karena kita sudah mempunyai perlengkapan tambahan satu lagi, namanya masker. Rata-rata masker sampai ke hidung. Banyak sekali pertanyaan, Ustaz, bagaimana sholat dengan masker, sah atau tidak? Maka terjawab di sini, wa sunna fis sujud wada'u anfin, disunnatkan pada sujud itu untuk meletakkan hidung. Hidung menempel dengan tempat sujud. Bal yata'akkadu, bukan hanya sekedar sunat biasa, bahkan kategorinya sunat muakkad. Kenapa? Karena hadis yang sahih. Ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu riwayat Abu Daud, cuma tidak disebutkan. Oh ya, wa inna ma lam yajib wad'ul anfi kal jubhah ma'a anna khabar umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Tidak wajib hidung karena hadis yang lebih kuat menyatakan hanya 7 anggota badan. Saya disuruh oleh Allah untuk sujud di atas 7 tulang. A'dhum, ada 7 tulang: kening, telapak tangan, lutut, 2 telapak kaki. Hidung tidak termasuk. Maka hidung itu tidak menjadi masalah. Kalaupun ada yang menyatakan hidung itu wajib mengenai lantai, maka itu pun para ulama tidak mensyaratkan seperti kening. Kening itu harus tersingkap, sedangkan hidung tidak disyaratkan tersingkap. Maka mungkin saja di balik masker itu hidung kita bersentuhan dengan lantai, tidak ada masalah. Sama seperti telapak tangan. Telapak tangan tidak disyaratkan tersingkap. Boleh orang sholat itu pada waktu sujud sambil pakai sarung tangan, sah sujudnya. Seperti lutut, bahkan pada orang perempuan lutut itu wajib ditutup ketika sujud. Seperti telapak kaki. Telapak kaki bagi orang perempuan wajib ditutup ketika sedang sujud. Yang wajib terbuka hanya kening saja. Maka kalaupun ada yang berpendapat bahwa orang yang sholat wajib menempelkan hidung di lantai, maka kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan memakai masker. Masker dipakai dan hidungnya juga tertekan ke lantai, tidak disyaratkan untuk tersingkap. Jadi kalau ingin cari masalah, pakai masker 3 lapis ya, untuk meyakinkan orang lain bahwa sah praktek demikian. Wa yusannu wad'ur rukbataini awalan mutafarriqataini qadra shibrin, dan disunnatkan waktu turun untuk sujud dengan meletakkan 2 lutut lebih dahulu. Prosesnya dari posisi berdiri i'tidal, turunkan lutut lebih dahulu. Ini sunnatnya. Kedua lutut itu dijarangkan jarak sejengkal kanan dan kiri. Lutut kanan, lutut kiri kadar sejengkal. Kemudian baru meletakkan 2 telapak tangannya. Telapak tangan ini diposisikan sejajar dengan posisi bahu nanti ketika akan sujud. Rafi'an dhira'aihi, sambil mengangkat sikunya ini. Jadi orang yang sujud sikunya itu tidak nempel, tapi dia angkat sikunya. Karena selama ini ada yang diperhatikan posisi sujudnya itu seperti ini, menempelkan siku. Sah sujud, tetapi tidak melakukan yang sunnat. Posisi sujud demikian nanti dimakruhkan karena masuk dalam salah satu makna iqa', duduk seperti duduk anjing. Maka dalam surat Al-Kahfi itu, lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wa lamuli'ta minhum ru'bah. Kemudian tentang anjingnya itu, wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit,
Engkau perhatikan anjing Ashabul Kahfi itu basitun, membentangkan zira'aihi, dua hastanya itu bil wasit, di pintu masuk, seolah-olah siap untuk menerkam. Maka orang yang sujud seperti ini seperti anjing yang siap menerkam. Posisi itu dimakruhkan, jadi diangkat. Wa nashiran asabi'ihi madmumatan lil qiblati, jari tangan ini dilepaskan rapat diarahkan ke kiblat. Jadi bukan digenggam. Jari tangan ini dilepaskan, dirapatkan, diarahkan ke kiblat. Setelah meletakkan tangan, summa jubhatahu, baru kemudian diletakkan keningnya, wa anfahu, dan hidungnya secara bersamaan bagi yang ingin menempelkan hidung. Jadi kening dan hidung secara bersamaan menempel. Wa tafriqu qadamaihi qadra shibrin, posisi kaki ketika sujud saat ditekan di lantai, antara kaki kanan dan kaki kiri dijarangkan jarak sejengkal. Maka dalam salat, ketika berdiri, ketika rukuk, ketika sujud, kaki kanan dan kaki kiri itu jaraknya sejengkal. Dan itu batas maksimal yang disepakati oleh para ulama tentang jarak kaki kanan dan kaki kiri di dalam salat. Lebih dari jarak tersebut tanpa uzur itu dianggap makruh. Lebih dari jarak satu jengkal kanan dan kiri tanpa ada uzur itu dianggap makruh. Maka menjadi aneh ketika ada orang ingin menghubungkan saf-saf yang menurutnya jarang, megepang keluar jurus kuda-kuda, makruh. Yang disunnatkan adalah menutup celah, saddul furaj. Misalnya tadi saya datang di rakaat yang ketiga, masuk dari pintu sebelah kanan, saf ujung itu sudah menyambung ke sebelah tiang ke sana. Tapi ketika saya sudah berdiri di sebelah kiri tiang, tiba-tiba saya melihat bahwa sebelah kanannya itu masih lowong untuk satu orang lagi. Kalau saya tetap berdiri di sana, sah-sah saja selama ada orang lain yang menutup. Tapi bila tidak, maka posisi saya di sebelah sana tersebut tidak mendapatkan fadilah 27. Kenapa? Karena renggang untuk ukuran satu orang. Maka saya mundur lagi, balik ke sebelah kanan, berdiri untuk mengisi ruang yang kosong. Maka kata Rasulullah, man wasala wassalahullahu, barang siapa yang menyambungkan pahala jamaah, maka Allah sambungkan untuk dia. Jadi ada orang-orang yang seharusnya tidak lagi dapat pahala karena jarak, lalu kita isi ruang tersebut, kita menjadi penghubung, wasil namanya. Nah, maka perhatikan saat kita akan sholat, selama itu belum sampai pada duduk tasyahud akhir, pada posisi i'tidal rakaat yang terakhir, sebelum masuk dalam takbiratul ihram, coba perhatikan, adakah celah yang perlu diisi? Tapi kalau sudah pada tasyahud akhir, nanti tinggal dua pilihan. Pilihan yang pertama, bila masih ada orang lain yang ikutan masbuk, lebih bagus menunggu imam selesai salam dan memulai jamaah berikutnya bersama-sama, bila ada harapan untuk berjamaah. Bila tidak ada harapan untuk berjamaah, tinggal kita sendiri saja, ada taprih bihanalih, maka lebih baik langsung berdiri di posisi yang memungkinkan untuk ikut imam. Umpamanya masuk dari pintu sebelah kiri, tempat yang kosong ada sebelah kanan, kena uji uhdad. Kalau mengejar saf ini, boleh jadi sebelum takbiratul ihram imam sudah salam, maka jangan kejar lagi saf. Dimanapun berdiri yang nyaman, tidak menghalangi orang keluar dan lalu lalang, langsung berdiri dan takbiratul ihram. Sebab itu bukan lagi untuk mencari fadilah 27, itu hanya untuk mendapatkan fadilah jamaah. Apa beda fadilah jamaah dengan fadilah 27? Setiap yang mendapatkan fadilah 27 sudah pasti berjamaah, tapi yang berjamaah belum tentu dapat fadilah 27. Kalau tidak dapat 27, lalu untuk apa repot-repot berjamaah? Ini untuk menghargai pendapat Imam Hambali yang menyatakan salat fardu berjamaah itu adalah wajib. Jadi walaupun tidak dapat 27, minimal selesai wajib. Maka berdiri di tempat yang mungkin, yang tidak mengganggu arus orang keluar, langsung takbir dan salat. Jadi bukan dengan menjarangkan paha. Jadi ketika berdiri dalam shaf, jarak itu satu jengkal kanan dan kiri. Mulai dari berdiri, rukuk sampai dengan sujud, jaraknya satu jengkal.
itu maksimal, dan itu pendapat mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang yang karena safnya jarak, tapi dia tentang ini, bahasa para ulama katakan lafitun lin nadri, itu agak norak. Lafitun lin nadri, norak, menarik perhatian orang lain. Jadi kalau memang kira-kira saf itu jarang, sikap kita bagaimana? Merapatlah ke sisi yang lebih dekat ke imam. Merapat ke sisi yang lebih dekat ke imam. Misalnya, ini posisi imam di sini. Saya berdiri di sini. Kanan kosong, kiri kosong. Maka saya merapat kembali. Atau sebaliknya di sebelah ini. Karena imam di sini kosong, di sini rapat kembali. Jadi jangan paksakan untuk mengangkat. Bila ruang itu sudah lebih lebar dan ada saf jamaah di belakang, melihat mungkin satu orang masuk, maka yang di belakang masuk. Yang di belakang masuk, bukan yang di samping bergeser. Kenapa? Karena masuk orang dari belakang lebih sedikit gerakan daripada bergeser yang di samping. Karena kalau satu orang di samping bergeser, itu akan bergeser semuanya. Kalau satu orang dari belakang masuk, maka hanya beberapa orang yang bergerak. Satu. Yang kedua, fadilahnya bergeser dari samping ke samping tidak terlalu besar fadilah, tapi bergerak dari saf belakang ke saf depan lebih besar fadilah. Maka para sahabat itu, kalaulah harus diundi untuk menentukan siapa yang harus berdiri di saf yang pertama, lastahammu, pasti mereka akan adakan undian. Saking ngototnya ingin berada di saf yang pertama. Bagi kita, asal ada yang mau menggantikan posisi kita di saf pertama, kita fasilitasi. Copeng tu, kopi domba you. Yang penting kamu di saf pertama. Kenapa? Karena kita tidak melihat fadilahnya itu secara kasat mata. Lau ta'lamu ummati ma fi safil awwali, kalaulah umatku tahu apa rahasia yang terkandung pada saf yang pertama dan takbiratul ihram dengan imam, dan mereka tidak akan mendapati tempat itu kecuali dengan diundi, pasti mereka akan adakan undian. Makanya ada ilustrasi-ilustrasi di media sosial. Saf-saf salat itu diletakkan uang. Saf yang pertama 100.000, saf kedua 50.000, saf ketiga 20.000, 10.000, 5.000, 1.000. Kalaulah nampak uang itu diletakkan di saf-saf, nyanyi mula hoi luah. Ela nuker dah, ela nuker. Kenapa? 100.000. Sedangkan yang Allah janjikan ini bukan 100.000. Tidak terbatas. Kebaikan akhirat yang luar biasa sekali. Mulai dari kenyamanan batin, kemudian fadilah-fadilah yang lain yang wallahu a'lam mungkin dengan fadilah-fadilah tersebut corona bisa menghindar. Kita selalu menilai itu dengan uang. Jadi kaki itu dijarangkan kadar sejengkal, wa nasbihima, dan menegakkan kedua telapak kaki, diarahkan jari-jarinya itu lil qiblah, ditegakkan kaki, ditekan jarinya menuju ke arah kiblat. Wa yusannu wa ibrazuhuma min zailihi, dan untuk orang laki-laki kaki itu diperlihatkan dari ujung pakaiannya. Jadi yang laki-laki jangan tutup, hanya perempuan saja wajib tutup telapak kaki. Yang laki-laki ya biar terbuka saja, kecuali karena ada uzur. Misalnya berdiri dekat dengan AC dan tidak tahan menggigil, menan tehah kaki lepi jum kip-kip, tadi tutup kakinya, itu karena uzur. Wa yusannu fathu ainaihi halatas sujud, dan disunnatkan matanya itu tetap melek, terbuka dalam keadaan sedang sujud. Waktu sujud buka mata, jangan. Itu hanya sunnat. Jadi artinya kalau ada pertanyaan, boleh enggak orang sholat itu dalam keadaan terpejam matanya? Tidak ada larangan. Ada orang yang khusyuk sholatnya dengan membuka mata, apabila dia tutup matanya langsung berangkat ke Sumatera Utara, shopping juga, keluar layar tancapnya. Ada orang yang lebih khusyuk ketika memejamkan mata, begitu terbuka langsung sibuk melihat pemandangan di luar. Masing-masing orang ada kaifiatnya, maka tidak boleh kita menghakimi orang lain dengan standar kita. Nah sekarang main tidak sah saja, kamu nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena memejamkan mata. Tidak ada seorang ulama pun yang menyatakan batal salat karena memejamkan mata. Bahkan dipejamkan sejak dari awal sampai akhir tidak ada masalah. Hanya untuk keadaan sujud lebih bagus matanya dibuka.
Wa yukrahu mukhalafatu tertib al-madhkur, dan dimakruhkan waktu sujud mengubah dari standar yang tadi telah disebutkan. Artinya waktu turun bukan lutut dulu, tangan dulu, makruh apabila tidak ada uzur. Tapi bila ada uzur, mohon maaf saja orang tua yang posisi lutut tidak kuat lagi untuk menahan badan, maka tentu saja harus tangan dulu. Karena kalau lutut dulu nggak sempat lanjut rakaat kedua, nggak payah minta tenduk di rumah sakit, kemong tuh. Karena orang-orang tua ini dengan pola hidup kita sering mengalami osteoporosis. Jadi kita salah bertumpu pada badan. Makanya penting untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan. Kita kalau mengambil barang yang rendah itu kan lebih sering melatih pinggang daripada melatih lutut. Maka diajarkan oleh orang-orang pandai, kalau mengangkat barang di bawah, jangan pinggang disuruh bekerja, jangan begini, tetapi turunlah, lutut angkat. Makanya kawan-kawan yang bagian angkat besi itu, mereka tidak angkat besi begini, yang angkat dari lutut, bertumpu pada lutut. Dan ilmu itu ada di cekung. Makanya diajarkan dalam agama, jangan pinggang yang diganggu. Oleh karena itu dalam aturan sujud, kenapa lutut dulu? Karena kalau tangan dulu, pinggang bekerja lebih berat. Bayangkan kalau tangan dulu, otomatis dari posisi berdiri, bobot badannya itu bertumpu pada pinggang, baru lutut. Tapi kalau lutut lebih dahulu, maka lutut yang bekerja. Lutut, tangan, telapak tangan ini sejajar dengan bahu, dan sunnah untuk dibuka apabila memungkinkan. Tapi kalau safnya rapat jangan dibuka, itu cari masalah. Safnya rapat, terbuka aja benar kan. Yang pertama ada zat kimia yang bertebaran yang tidak pakai reksona. Yang kedua ada kekerasan. Ujung ini kadang-kadang mengenai kawan-kawan kita. Apa dalam ayat Al-Quran itu? Wahfad janahaka lil mu'minin, jagalah sayapmu itu untuk orang-orang yang beriman. Ketika berjalan itu jangan menyikut, jangan menyakiti dan lain sebagainya. Makanya posisi orang berdiri salat itu sebenarnya begini. Kalau bahasa Imam Al-Ghazali itu, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, 3 jari ini mengeliling, ini lurus, ini diputar, ini dipegang. Di atas pusat, di bawah dada, ujungnya lebih. Makanya ada orang yang ketika sholat tangannya ditarik kemari. Kapan? Ketika berdiri dalam shaf. Di samping kita ada kawan, di samping ada kawan. Kalau tiga-tiganya berdiri begini, itu nggak sempat selesai rakaat pertama. Main siku ini. Maka untuk menghargai orang yang di samping, jangan sampai menyikut, saya masukkan kemari, kawan yang di samping masukkan kemari, kawan yang di samping masukkan kemari. Bukan ketika berdiri sendiri kayaknya itu gelisah, orang lain pun sakit perut kan. Jadi setiap keadaan itu ada tata caranya diatur. Cuma kadang-kadang kita membakukan satu tata cara untuk semua keadaan. Jadi itu hanya untuk dalam posisi saf rapat barulah. Karena posisi berdiri dalam sholat itu posisi yang ergonomis, nyaman. Ergonomis itu biasa dipakai untuk orang duduk di kendaraan. Dabamoto ergonomis itu jok memeluk badan dengan baik, kaki kita menjangkau pedal gas, pedal kopling dan rem, tangan pas posisinya di setir, ergonomis. Tapi kalau sempat tangannya sampai tapi kakinya lewatnya masalah cik. Maka orang yang berdiri untuk salat itu ergonomisnya begini. Atau begini, atau begini. Tidak ada takalluf, artinya tidak ada usaha lebih untuk melakukan pekerjaan ini. Ini normal sehari-hari. Banyak orang yang tidak perlu peringatan khusus untuk berdiri begini, ataupun begini, ataupun begini. Tapi untuk begini itu ada usaha khusus. Ini ada usaha khusus. Maka ada riwayat hadis begini. Tapi pertanyaannya, apakah Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak membaca hadis itu sampai tidak menerima begini? Persoalan di sini, di sini, di sini dan di sini itu hanya hayat, sunnat. Masalahnya
Kenapa kita tidak terima saja penjelasan dari para ulama daripada harus membenturkan dengan pertanyaan Anda ikut Nabi atau ikut ulama? Hanya keheran Anda ikut Nabi atau ikut ulama? Karena Nabi katakan di sini sedangkan ulama di sini. Pertanyaannya, Anda itu lebih alim dari ulama atau bagaimana? Ini penjabaran dari para ulama, karena tidak setiap yang kita baca kita akan paham maknanya. Perlu orang lain untuk memberikan penjelasan dari makna-makna tersebut. Maka disitulah terjadi ada tafsir hadis, ada tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi dijerangkan kadar sejengkal. Jadi makruh lutut dulu, makruh tangan dulu, karena itu akan menciptakan bobot pada pinggang dan itu berat. Kecuali karena uzur lututnya memang sudah tidak kuat, maka dikembalikan fungsi yang lain, turun tangan dulu baru lutut agar tidak terjadi benturan. Lebih makruh lagi apabila kening lebih dahulu, itu lebih makruh lagi. Jadi karena lutut nggak kuat, tangan nggak kuat, keheganyan keneng lagi berubah, itu lebih makruh lagi. Wa adamu wada'il anfi, dan makruh pula tidak meletakkan hidung. Hidung itu tetap disunatkan menempel, karena tadi statusnya sunat muakkad, meninggalkan sunat muakkad menyebabkan makruh. Meninggalkan sunat muakkad menyebabkan makruh. Wa qawlu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih thalathan, dan dalam keadaan sujud disunnatkan untuk menyebutkan, mengucapkan subhana rabbiyal a'la salasan, 3 kali. Wa bihamdih, mohon maaf, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Berdasarkan hadis dari Uqbah bin Amir annahu qala, kata Uqbah bin Amir, ini sahabat Nabi radhiyallahu anhum, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, akhir dari surat Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan bacaan itu pada rukuk kalian. Maka dibacalah ketika rukuk subhana rabbiyal azim, hanya sebatas itu, subhana rabbiyal azim, karena perintahnya fasabbih bismi rabbikal azim, kita bacalah subhana rabbiyal azim. Walamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la, turunlah ayat masjid ini, Masjid Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Apa yang terjadi? Qala, Nabi katakan, ij'aluha fi sujudikum, jadikan bacaan tasbih itu waktu kalian sujud. Maka dibacalah ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Qala al-Khatib, Khatib Asy-Syarbaini menyatakan, hikmah pada mengkhususkan azim pada rukuk dan a'la pada sujud, bahwasanya a'la af'alu tafdilin, itu adalah susunan kata yang menunjukkan keutamaan. Wasujud fi ghayati tawadhu', sedangkan sujud itu pada posisi yang sangat rendah, karena kita sudah meletakkan kening yang merupakan anggota badan paling mulia pada tempat berpijak kedua kaki. A'la yang lebih tinggi, azim yang maha agung. Pada a'la itu ada tafdil, ada perbandingan, ada tinggi, ada lebih tinggi. Maka ketika sujud merupakan posisi yang paling rendah, dengan menghinakan diri, kepala yang paling mulia ini disejajarkan dengan tempat berpijak dua kaki, maka sesuailah pada waktu sujud itu disebut subhana rabbiyal a'la. Kemudian dari mana datangnya wa bihamdih? Ada ayat yang lain, fasabbih bihamdi rabbikal azim, maka ditambahlah wa bihamdih pada ujungnya. Dasarnya hanya subhana rabbiyal azim, dasarnya hanya subhana rabbiyal a'la. Ketika turun yang lain fasabbih bihamdi rabbika, maka ditambahlah wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
Artinya subhana, maha suci, rabbi, Tuhanku, al-a'la, yang maha tinggi, wa bihamdih, dan dengan memujinya. Wa yazidu man marra nadban. Zikir pada waktu sujud itu bukan hanya sebatas itu, tapi ditambahkan oleh orang-orang yang telah dijelaskan pada pengajian sebelumnya, yaitu imamu jama'atin mahsurin, imam untuk komunitas yang terbatas, orang yang sholat sendiri. Apa yang tambahkan? Allahumma laka sajadtu, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita nggak pernah baca tersebut kecuali hanya pada sujud tilawah di dalam salat. Padahal setiap kali sujud, kalau kita sudah selesai tasbih 3 kali, imam belum bangkit, maka kita boleh lanjutkan dengan bacaan ini. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka ucapan ini itu sewazan, setimbangan dengan doa yang sering kita praktekkan saat buka puasa. Allahumma laka sumtu, Allahumma laka sajadtu, Allahumma laka raka'tu. Maka sebenarnya Allahumma laka sumtu bukan doa khusus untuk buka puasa. Nah, tapi karena itu yang berulang-ulang dari kecil kita dengar, pokoknya asal Allahumma laka sumtu kau buka puasa. Nah, bahkan kalau sebelum waktu berbuka kita baca batal puasa, konon batal puasa. Ya, sering kita mengganggu kawan-kawan dulu waktu kecil. Saya udah lupa doa buka puasa, cik lagi balik. Allahumma laka kabatu. Kita sering menggoda kawan-kawan demikian. Padahal Allahumma laka sumtu itu bukan doa buka puasa. Doa buka puasa yang diajarkan oleh Nabi, zahabad dhama'u wa batallal aruqu wa thabatal ajru insyaallah taala. Ini hanya persoalan sunat, fadilah, dan afdal. Masalah kita sekarang, ada yang katakan bahwa membaca Allahumma laka sumtu waktu berbuka puasa adalah bid'ah. Nyata kita tidak. Masalah nggak suka terserahlah. Ya, tapi intinya pengajaran untuk membaca Allahumma laka ibadah tertentu itu ada banyak variasi ibadah. Orang yang sujud Allahumma laka sajadtu, orang yang rukuk Allahumma laka raka'tu, orang yang puasa Allahumma laka sumtu. Jadi boleh ditambahkan bacaan itu kalau imam belum terindikasi bangkit. Wa yusannu iktsarud du'a'i fihi, dan disunatkan dalam posisi sujud itu untuk memperbanyak doa. Karena hadis Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Posisi yang terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud, maka dalam sujud itu perbanyaklah doa. Jadi yang harus diingat, dalam sujud disunatkan untuk memperbanyak doa, tetapi tidak disunatkan ketika berdoa untuk sujud. Jangan dibalik. Kalau sedang sujud berdoalah, tapi kalau berdoa jangan sujud. Jangan nanti ketika oleh protokol katakan untuk keberkahan pertemuan hari ini mari sama-sama kita mengamini doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Fulan. Mau sujud teman-teman? Itu salah. Tidak boleh sujud kecuali karena ibadat. Dan ibadat itu yang pertama di dalam sholat, di luar sholat hanya 2 boleh ketentuan yang boleh sujud. Yang pertama karena mendengarkan ayat tertentu dari ayat sajadah, ayat tilawah, atau yang kedua karena mendapatkan nikmat. Nikmat itu ada kala karena memang dapat nikmat atau karena selamat dari sebuah musibah. Nah, selain dari kondisi tersebut tidak boleh sujud, dilarang. Di dalam sujud perbanyak doa. Dan sebahagian dari doa yang diajarkan ketika sujud diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa 'alaniyatahu wa sirrahu. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Ini mengandung hikmah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari murka-Mu.
Dan aku berlindung dengan mu'afatika, dari sifat pemaafmu, dengan sifat pemaafmu, min uqubatika, dari siksaanmu, wa a'udzubika minka, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari murkamu. La uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik, saya tidak mampu untuk menghitung pujian kepadamu sebagaimana engkau telah memuji dirimu sendiri. Allahumma ghfirli dzambi kullahu, ya Allah ampunilah dosaku seluruhnya, diqqahu wa jillahu, yang kecil dan yang besar, wa awwalahu wa akhirahu, yang awal dan yang akhir, wa alaniyatahu wa sirrahu, yang nyata dan yang tersembunyi. Qala fir rawdah, disebutkan dalam kitab Rawdah, tatwilus sujud afdalu min tatwilir ruku', memperlama sujud lebih bagus daripada memperpanjang ruku'. Ruku' dan sujud dua-duanya boleh lama, tapi kalau ingin ada sesuatu yang lebih lama, maka seharusnya sujud lebih lama dari ruku'. Maka coba kita praktekkan ketika sholat sendiri, sholat sunat yang standarnya waktu ruku' dan sujud baca tasbih 3 kali, naikkan standarnya 5 kali. Di awal-awal mungkin terasa berat, tapi ketika 3 hari berturut-turut kita praktekkan tasbih itu 5 kali, salat berikutnya kita turun ke standar 3 kali, itu seperti orang biasa pakai pertamax turun ke premium. Ya, minta stiker lah. Ya, itu seperti orang yang terbiasa pakai pertamax tiba-tiba harus turun ke premium. Hati kita tidak puas, seolah-olah ada yang kurang. Biasakan lagi, ketika sudah nyaman dengan 5 kali tasbih, tambah lagi menjadi 7 kali tasbih. Itu untuk sholat sendiri ataupun mengimami jamaah orang-orang yang senang untuk berlama-lama. Tapi kalau di Masjid Al-A'la tidak boleh, karena di Masjid Al-A'la yang sholat di sini bukan hanya warga cat masjid. Ada orang yang singgah di perjalanan ingin beli obat, tiba-tiba imamnya memperpanjang subhanarabbiyal azim ya bihamdi subhanarabbiyal azim, itu langsung ditinggalkan oleh jemaah. Anjir gerakan. Ya, jadi itu ada tempat-tempat khusus. Misalnya di masjid kami di Kota Madia Cat Keung, itu warga khusus, enggak ada yang silap lewat Cat Keung sambil lewat. Karena jalan Cat Keung itu hanya dikunjungi oleh kalangan khusus lah, kalangan elit, ekonomi sulit. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu sudah tiba saat kumandang azan Aisyah, maka itu pengajian kita di malam yang berbahagia ini tentang sujud. Maka sebaik-baik ilmu adalah yang diamalkan, sebagaimana sabda Rasulullah, man amila bima alima yarzuquhullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah ia pelajari, Allah akan beri kepadanya ilmu yang belum ia pelajari. Tapi ada ilmu tidak dipraktekkan, maka ilmu itu pun akan hilang keberkahan. Maka ada satu, kita praktekkan satu. Nanti langsung berdiri, jarak kaki sejengkal, isi saf yang kosong, rukuk dan sujud, tetap lutut dulu, coba latih lututnya, jangan bertumpu pada pinggang. Maka insya Allah akan menjaga badan kita agar tetap berdiri tegak. Karena pinggang itu berat sekali risikonya, nanti bisa saraf kejepit dan lain sebagainya. Kalau di lutut, hanya lutut yang kejepit, nggak ada saraf di sana. Makanya dilatih hal-hal demikian dalam agama. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab.